Halo guys, berjumpa kembali dengan kami tim Motodata.online. Oke, kita sudah Pak di sesi keempat ini ya. Sesi keempat itu tentang pembuatan Google Forms dari blank template atau dari kosong ya. Jadi kita akan membuat Google Form itu dari awal, masih kosong sama sekali. Sebelumnya teman-teman perlu saya review lagi, ini sudah sesi keempat ya. Sebelumnya kita sudah membuat sesi awal itu intro berkenaan dengan fitur-fitur utama di produk, bukan fitur utama, produk-produk populer Google. Terus yang kedua itu tentang seputar Google Drive ya. Silakan teman-teman cari ini nantinya, cari apa namanya, teman-teman bisa cari di playlist itu fitur-fitur unggulan di Google Drive itu. Kemudian yang ketiga kemarin sudah membahas tentang membuat Google Form dari template. Nah, hari ini kita akan membuat Google Form dari awal, artinya masih dalam keadaan kosong. Oke, ini ya, ini kemarin folder ini folder tempat menyimpan file Google Form kita kemarin ya. Di situ ada form respon dari file yang diupload oleh pendaftar. Ini formnya sendiri, sama ini data-data pendaftar yang telah diisi di Google Formnya itu. Hari ini kita membuat satu folder lagi, seperti yang saya singgung sebelumnya bahwa folder ini berfungsi untuk manajemen file yang rapi, yang nantinya juga kita tidak kebingungan mencari file yang lain nanti. File-file yang lain maksudnya ini kan dalam satu form itu kan ada folder respon, ada formnya sendiri sama ini ya. Kalau nggak dijadikan satu folder biasanya kita kebingungan. Oke, kita buat satu folder lagi dengan nama pendaftaran. Pendaftaran lomba olimpiade, lomba apalah, susahnya, menggambar aja lah. Menggambar ya. Oke, set, harus punya set loh ya. Oke, ini ya pendaftaran lomba menggambar. Kita klik, kita masuk ke dalam folder pendaftaran lomba menggambar, kemudian kita klik kanan atau kita klik file new, kita buat langsung form. Kalau kemarin kita form template, sekarang kita blank form alias kosong. Nah, ini. Oke. Pertama kita ganti dulu judulnya atau nama filenya di sini ya, di sebelah. Oke, I got it. Form pendaftaran menggambar. Oke. Terus ini keterangannya ini biasanya form description ya. Biasanya berisi dengan keterangan, contohnya formulir pendaftaran menggambar ya, menggambar, usianya apa, misalkan TK PAUD lah, TK PAUD. Kemudian lokasi Jakarta saja misalkan. Waktunya 1 Juni sampai ini waktu pendaftaran maksudnya ya,
1 Juni sampai 15 Juni 2021 guys, waktu pendaftaran. Oke, pertama, formulir pertama, isian pertama itu ini untitled question, ini kita ganti menjadi nama lengkap. Oke ya, nama lengkap ini kan hanya berisi biasanya 1 baris nama, makanya di sini short answer. Kalau dia berisi, oke, sebelum kita lebih lanjut membuat form ya, kita lihat dulu fitur yang ini. Pertama ini ya, short answer ini biasanya untuk isian yang hanya 1 baris aja. Kalau ini kan jelas sudah paragraf. Paragraf ini biasanya berisi tentang teksnya, jumlah teksnya banyak, beralinea lah intinya ya, misalkan 1 alinea atau 2 alinea. Ini lebih long answer tag ya, atau tagnya lebih banyak. Kemudian ada multiple choice. Multiple choice ini kalau kita memberikan opsi 1, 2 dan 3 misalkan lah, kalau dan hanya bisa milih 1, misalkan ada pilihan TK atau PAUD, hanya bisa dipilih 1 aja, maka pakai multiple choice ini. Kalau checkboxes ini pilihan yang pendaftar bisa memilih lebih dari 1. Drop down ini sama aja dengan multiple choice, cuma dia bentuknya ke bawah. File upload ini untuk memasukkan file ya, misalkan bukti pendaftaran, pas foto dan lain-lain. Itulah, ini yang penting. Kalau di bawah ini date and time dan lain-lain, saya rasa nggak terlalu penting untuk dijelaskan. Yes, oke. Nama lengkap sudah. Kita bisa kasih ya ini ya, required ini maksudnya wajib diisi. Description, kalau kita mau menambahkan deskripsi di sini, kita misalkan akan menambahkan deskripsi di sini, nama lengkap yang kayak apa, misalkan nama tanpa gelar misalkan ya, itu nama tanpa gelar. Kayak kita pilih short answer nama tanpa gelar, dan ini wajib diisi maksudnya. Terus di sini respon validation itu kalau misalkan form isiannya ini hanya boleh diisi dengan teks, misalkan next lah, kita coba nanti ya. Terus kemudian yang kedua setelah nama lengkap ini asal institusi. Coba asal institusi. Misalkan di sini kita kasih multiple choice saja. Misalkan TK, PAUD, PAUD dulu ya, PAUD, TK 3, TK SD. Oke ya. Ini hanya boleh dipilih 1. Required ya, wajib diisi. Kemudian yang ketiga asal institusi, apa nih, coba kita pakai ini aja ya, biar ini paragraf, isiannya paragraf. Misalkan di sini deskripsi singkat tentang institusi ya, misal ini ya, deskripsi singkat tentang institusi. Paragraf berarti required juga, paragraf berarti tagnya bisa lebih banyak. Kemudian ini oke, sudah, saya rasa ya sudah. Sekarang saya rasa cukup untuk fitur-fiturnya ini. Sekarang ini
teman-teman bisa lihat di sini ada add section. Add section itu maksudnya kalau kita akan membagi form ini ke beberapa section ya. Misalkan ini identitas, terus kemudian yang kedua itu detail umur, misalkan kita kasih add section set section 2 detail umur pendaftar, isi dengan benar. Nah, ini section ini maksudnya ketika kalau sesi pertama ini belum, isian pertama ini belum diisi, maka dia tidak bisa mengisi ke ini. Itu ya. Oke, contoh aja lah. Umur should answer harus response validationnya number kan, greater than ya harus lebih besar dari 1 misalkan. Kalau error harus lebih besar dari 3 tahun misalkan. 3 tahun ya maksudnya ya. 3 ini 3 tahun maksudnya ya. Umur harus 3 tahun atau lebih. Nah, ini akan muncul ketika dia mengisinya tidak bukan number dan kurang dari 3 tahun. Nah, gitu maksudnya. Terus ini detail umur. Apalagi ya? Oke, pas foto misalkan ya, pas foto. Pas foto ini kita isi dengan file ya. Karena kan foto kan file ya. Kita continue. Terus pas foto. Ini berarti harus ini bisa diaktifkan atau enggak. Kalau kita menginginkan hanya image ya kita centang image ini, atau lebih enaknya ya enggak dicentang lah, biasanya kan kadang dalam bentuk PDF dan lain-lain. Terus berapa file yang boleh di-upload? Katakanlah 1 aja, kalau pas foto kan cuma 1. Maksimum file size-nya berapa? 10 mega per 1 file. Oke ya. Oke, required berarti wajib. Oke. Section ketiga. Nah, jadi setelah ini diisi baru section ketiga. Ini pernyataan. Maksudnya pernyataan kalau kalah, kalau menang apa gitu ya. Kalau kalah nggak boleh menggugat misalnya. Apakah Anda siap menerima semua keputusan juri? Misal jawabannya iya atau tidak. Iya atau tidak ya. Nih. Oke. Sudah. Gini aja. Iya tidak. Iya tidak. Iya tidak. Mungkin. Ragu-ragu ini maksudnya. Harus required juga. Oke, selanjutnya coba kita preview hasilnya seperti ini. Nama lengkapnya siapa, asal institusinya mana. Nah, ini kan dia sebelum ini dilengkapi dia tidak akan menuju ke section ini. Setelah dilengkapi maka seksi ini atau sesi ini, sisi pendaftaran isian ini akan keluar. Ini kan tidak keluar kan. Nah, ketika diisi next tidak bisa juga karena belum diisi juga ini. Ya, begitulah kira-kira ya. Jadi itu cara membuat form Google Form dari kosong ya, dari kosong bukan dari template.
Next kita akan belajar tentang sectionnya ini akan muncul sesuai dengan pilihan. Gimana lengkapnya maksudnya? Bingung ya? Kita langsung saja nanti ke sesi kelima ya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu tentang pembuatan form dari kosong atau tidak dari template ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share jika bermanfaat untuk teman-teman semua, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.